Oke, mari kita lanjutkan alur cerita BTTH episode yang ke-47. Pembahasan awalnya dimulai ketika faksi besar yang berada di wilayah sudut hitam sedang melakukan perbincangan satu sama lain, dan di depan mereka beberapa gadis-gadis sedang melakukan tarian untuk menghibur tuannya. Kali ini kita akan diperlihatkan dan diperkenalkan nama-nama dari ketua faksi tersebut. Dimulai dari sosok wanita anggun cantik dan juga luar biasa mempesona bernama Sumei. Kemudian si botak kinclong bernama Tetua Yingu, dan yang terakhir bernama Tieno. Mereka semua berasal dari Sekte Guangxi, Sekte Tianyin, dan Sekte Luosa. Tieno menjelaskan bahwa sebenarnya ketiga faksi yang dimiliki oleh mereka masing-masing merupakan kekuatan terhebat yang pernah ada di wilayah sudut hitam. Bahkan di masa lalu kelompok aliansi hitam mengajaknya untuk bekerja sama, tetapi ditolak mentah-mentah. Bahkan dengan posisi Han Feng pun juga tidak berani melakukan tindakan apapun kepada mereka. Dari pemikiran Tieno, seharusnya dikarenakan aliansi hitam telah musnah dan dibubarkan, seharusnya orang yang pantas menduduki kota Feng adalah mereka bertiga. Mulut Tieno berbusa untuk berbicara kepada mereka berdua, tetapi tidak ada tanggapan sama sekali. Oleh sebab itulah, jika memang mereka berdua tidak memiliki keputusan untuk membantai gerbang show, maka Sekte Guangxi miliknya akan bertindak sendiri. Ketika dia berhasil nantinya, Tieno menegaskan bahwa jangan berharap meminta keuntungan dan imbalan apapun. Sebenarnya mereka sudah tahu bahwa ahli terhebat yang berada di Sekte Show hanya berada di level doang saja. Selain itu tidak ada kekuatan lain yang berani memasuki kota Feng lagi. Tieno beranggapan hanya berada di level kecil seperti itu, tetapi sangat pintar untuk memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Di sisi lain, sebenarnya Sumei juga tahu bahwa apa yang diragukan oleh Tetua Yingu adalah dia takut bahwa Akademi Janan akan bertindak untuk membantu gerbang show kembali. Namun kenyataannya sekte tersebut sudah sangat lama berada di kota Feng, tetapi tidak ada tanda-tanda pergerakan apapun dari Akademi Janan. Sepertinya mereka tidak ingin lagi mencampuri urusan wilayah sudut hitam. Setelah mendengarkan sebuah perkataan yang meyakinkan Tetua Yingu, maka tiba-tiba saja hasrat baku hantamnya mulai menggelora, dikarenakan jika tidak ada ancaman dari Akademi Janan, maka mereka bertiga siap untuk menyingkirkan posisi dari gerbang show yang berada di kota Feng. Nah, oke, kita kembali berpindah di lokasi Shoyan. Dia terus berlatih segel gunung terbuka yang dimana pada saat ini Doki terus-menerus mengalir di dalam tubuhnya mencoba untuk menyempurnakan teknik segel yang telah diberikan oleh pacar kecilnya Sun Er. Dan benar saja, setelah sekian lamanya memfokuskan kekuatannya pada telapak tangannya, maka tahapan pertama dari kekuatan pemungkas segel pemecah gunung bisa digunakan. Kekuatan daya hancur yang begitu maha dahsyat membuat tatapan Shoyan kaget bukan kepalang. Dikarenakan seluruh bukit-bukit dan bebatuan yang menjulang tinggi dihancurkan dalam sekejap mata. Memang layak untuk menjadi jurus tempur tingkat bumi level tinggi. Padahal itu masih kekuatan daya hancur segel pertama. Tetapi kekuatannya sudah setara dengan gelombang pemecah api yang dia miliki. Oleh sebab itulah, kedepannya ketika Shoyan menghadapi masalah dalam pertempuran, maka dia tidak perlu khawatir lagi dikarenakan jurus andalannya bertambah satu lagi. Burung pipit mengantarkan sebuah surat kepada Shoyan tentang kondisi dari saudara keduanya Sholi yang berada di wilayah sudut hitam, yang pada saat ini telah disergap oleh ketiga faksi besar yang berada di sana. Nah, sebelum berangkat terlebih dahulu, Shoyan kemudian memanggil calon bininya dengan sebutan nama yang sudah dia buatkan kepadanya, yaitu Cailin. Setelah kemunculan Ratu Medusa alias Cailin, Shoyan kemudian mengatakan bahwa dia harus kembali ke wilayah sudut hitam, dikarenakan ada urusan yang begitu penting yang harus dia selesaikan di sana. Mendengarkan hal itu, tentu saja sang ratu tahu bahwa kedatangannya ke sana pasti ada sesuatu yang ingin dibereskan. Menyadari hal itu, tentu saja sang ratu tidak ingin lagi menjadi petarung gratis bagi Shoyan. Tapi Shoyan juga mengatakan bahwa jika saja dia meninggal, maka tidak akan ada lagi orang yang bisa membuatkan pil pemulihan roh untuknya. Sementara kita berpindah di lokasi aula pertemuan dari Sekte Show dan juga ketiga faksi besar yang tiba-tiba datang untuk mengambil alih kota Feng. Bahkan dengan kedatangan mereka bertiga, Sholi sudah tahu apa tujuannya dan apa yang mereka inginkan. Namun dia menjelaskan bahwa sejatinya posisinya di gerbang show bukanlah seorang pemimpin. Oleh sebab itulah jika ketiga pemimpin tersebut menginginkannya untuk angkat kaki, maka terlebih dahulu harus menunggu pemimpin gerbang show yang asli. Tapi omong kosong semacam itu tidak berlaku bagi mereka. Sebab itulah mereka langsung saja mengalirkan doki mereka masing-masing dan bersiap untuk membantai Sholi dan juga kelompok dari gerbang show. Tetapi tepat setelah pertempuran itu hampir berlangsung, tiba-tiba saja Shoyan keluar dari atas layaknya kaisar kerajaan. Dia mengatakan kelayakan mereka untuk mengambil alih kota Feng tidak memenuhi persyaratan. Jangankan mereka, bahkan Han Feng pun tidak bisa melakukannya. Ketika
tatapan faksi besar tersebut terfokus kepada sosok pemuda berbaju hitam yang berada di depannya. Nah, sejatinya mereka belum tahu bahwa orang yang berada di depan mereka sekarang merupakan pemimpin gerbang show yang sebenarnya. Oleh karena itu, mereka menegaskan bertindak sok jagoh di wilayah sudut hitam bukanlah hal yang dianggap baik, apalagi sampai ingin mencampuri urusan orang lain. Tetapi Shoyan tidak membutuhkan basa-basa lagi. Dia langsung saja memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah pemimpin dari gerbang show. Setelah menyebutkan nama Shoyan, maka tentu saja Sumai tahu jelas tentang berita yang telah sampai di telinganya bahwa Shoyan merupakan orang yang telah membantai Han Feng dan juga Fan Lo di masa lalu. Shoyan menegaskan bahwa meskipun itu bukanlah sesuatu yang perlu dibanggakan, tetapi apa yang telah terjadi adalah fakta. Di sisi lain, Shoyan juga bertanya dengan tegas kepada mereka bertiga bahwa apakah tujuan kalian datang ke gerbang show untuk membalaskan dendam Han Feng dan juga Fan Lo. Setelah berpikir dan juga merenung sejenak, maka Tieno dengan sifat yang tidak sabarannya mengatakan bahwa sejatinya kedatangannya kali ini adalah mereka ingin mendapatkan keuntungan yang berada di kota Feng. Harusnya ketua sekte show juga tahu betapa berharganya kota Feng bagi orang-orang yang berada di wilayah sudut hitam. Bahkan membuat sifat iri di hati mereka ikut berkecamuk ketika mendengarkan tentang pembagian harta yang berada di dalamnya. Setelah mengutarakan itu, akhirnya Shoyan juga tahu tentang niat busuk mereka. Ternyata kedatangan mereka bertiga memang untuk merebut kekuasaan yang berada di kota Feng dan menyingkirkan gerbang show. Karena sudah berbeda pendapat begini, maka tentu saja tidak ada pilihan lain selain bertarung. Tetapi tepat setelah mereka hampir saja baku hantam, tiba-tiba saja kemunculan Sang Ratu Medusa memancarkan aura ganas pembantaian kepada mereka bertiga. Jelas saja dengan aura tersebut, ketiga faksi itu sudah tahu bahwa wanita berbaju merah anggun cantik yang berjalan aduhai di depannya sekarang merupakan sosok yang berada di level yang berbeda dengan mereka. Tepatnya, berada di tingkat dosong. Setelah melihat tatapan ganas dari Sang Ratu, benar-benar membuat mereka bertiga kena mental bukan main. Hati mereka serasa ingin hancur. Mereka benar-benar tidak habis fikri dengan apa yang terjadi. Oleh sebab itulah nyali mereka bertiga mulai ciut dan tidak malu-malu untuk mengatakan bahwa sejatinya kejadian hari ini hanyalah kesalahpahaman semata. Oleh karena itu, tidak pikir panjang lebar, mereka bertiga lebih memilih untuk berpamitan dan jika ada saja kesempatan di masa mendatang, maka mereka semua akan kembali lagi untuk memberikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Tepat setelah mereka ingin angkat kaki, tiba-tiba saja awalnya Ketua Yinggu sempat berpikir yang tidak-tidak kepada Shoyan bahwa apakah Ketua Sekte Show itu benar-benar ingin mengakhiri kehidupan mereka bertiga di sini. Tetapi ternyata Shoyan hanya mengatakan karena kedatangan mereka bertiga adalah seorang tamu yang harus dihormati, serta tujuan mereka juga sangatlah tertarik dengan kota Feng, maka Shoyan ingin membuat satu kesepakatan. Setelah mendengarkan itu, Ketua Yinggu terherman-herman dan bertanya tentang kesepakatan apakah yang ingin dibuat oleh Ketua Show tersebut. Shoyan menjelaskan bahwa sebenarnya dia memiliki musuh yang kuat, bahkan meskipun kekuatannya sekarang sudah sangat yakin bisa membantainya, tapi untuk meningkatkan penjagaan Shoyan masih sangat membutuhkan beberapa bantuan. Awalnya Sumai makin heran, siapa sih musuh dari Shoyan? Sejatinya mereka juga tahu tentang kekuatan Shoyan sekarang. Setelah membunuh Han Fei maka mungkin hanya sedikit orang saja yang akan berani menyinggungnya. Setelah menyebutkan nama sekte Yulan, maka tentu saja mereka bertiga sudah tahu bahwa sekte tersebut berasal dari Kekaisaran Jama dan dipimpin oleh seorang dosong. Tatapan Tetua Yinggu agak ragu-ragu ketika mendengarkan nama sekte Yulan, dikarenakan selain dari kekuatannya, bahkan jarak untuk menuju ke sana pun sangatlah jauh. Bahkan meskipun dibantu oleh kekuatan mereka bertiga, takutnya ketua sekte gerbang show itu juga akan sulit untuk membalaskan dendam. Tetapi Shoyan menjawab bahwa kekuatan mereka bertiga tidak akan menjadi sia-sia jika bergabung dengan gerbang show miliknya. Dikarenakan Shoyan berjanji bahwa sebagian harta kekayaan dari kota Feng ini akan dibagikan kepada mereka. Lagi pula di sekte Yulan selain Yun San yang berada di level Dosong, sisanya hanyalah berada di level Do Huang. Bahkan para tetua yang lainnya pun juga tidak perlu ditakuti. Tapi sayang seribu sayang, tetap saja itu tidak merubah pikiran mereka bertiga. Keraguan masih terus terlintas di hati ketiga pemimpin faksi tersebut. Oleh sebab itulah Shoyan mengatakan sesuatu hal yang menggiurkan bagi mereka, yaitu salah satu nama pil obat yang bernama pil Kaisar. Ternyata mereka sudah tahu tentang efek dari pil tersebut. Bisa membuat seseorang naik ke peringkat Daohuan bintang 1 atau bintang 2 dalam waktu singkat. Bukan hanya itu, dikabarkan kekuatan dari obat tersebut bisa memperkuat saraf-saraf dan juga tulang seseorang. Tentu saja dengan peningkatan tersebut membuat tubuh seseorang yang mengonsumsinya akan menjadi semakin kuat. Bahkan di antara tingkatan pil level 6 yang ada, pil Kaisar sudah berada di level puncak.
Awalnya mereka masih ragu kepada Shoyan bahwa apakah ketua gerbang show tersebut punya pil semacam itu. Tetapi Shoyan dengan tegas mengatakan bahwa aku bisa membuatnya kapan saja. Dan pada akhirnya dia pun menunjukkan identitas aslinya kepada mereka bertiga bahwa Shoyan adalah seorang alkemis. Setelah melihat kobaran api hijau tua di tangan Shoyan, tentu saja mereka tahu bahwa itu adalah inti api yang asli. Dikarenakan yang asli ada badatnya. Dengan sebab itulah, jika mereka bertiga menyetujui persyaratan yang telah disampaikan sebelumnya, maka setelah berhasil Shoyan menjanjikan beberapa keuntungan. Selain 30% bagian kota Feng akan menjadi miliknya, Shoyan juga akan memberikan pil kaisar yang telah dijanjikan. Nah, oke, singkat cerita, di malam hari yang begitu indah, sosok Ratu Medusa kemudian duduk di atas genteng dan dia menatap bintang-bintang langit dari kejauhan. Tidak berselang lama, maka Shoyan juga datang dan langsung duduk di samping sang ratu. Dia mengucapkan banyak terima kasih kepadanya. Dikarenakan jika bukan karena bantuannya, maka ketiga faksi tersebut tidak akan tunduk dengan mudah. Namun, sang ratu juga tidak ingin mendapatkan pujian yang berlebihan. Mereka semua bisa tunduk itu dikarenakan kemampuan alkemis yang berada di tingkat 6 yang dimiliki oleh Shoyan. Sejatinya, posisi dari sang ratu atau Cailin hanya datang untuk menakut-nakuti saja. Sementara itu, sang ratu juga bertanya kepada Shoyan bahwa apakah kau ingin aku membantumu untuk menghadapi Yunsan. Awalnya niat Shoyan juga begitu, tetapi sang ratu juga malu-malu kucing untuk mengatakannya bahwa sebenarnya dia juga mau membantu Shoyan. Tapi dikarenakan melihat wajah Cailin yang seakan-akan tampak tidak setuju jika kekuatannya digunakan untuk membantu secara gratis lagi, maka Shoyan pun juga tidak memaksa dan mengatakan kepadanya bahwa dia hanya perlu menontonnya dari kejauhan saja. Setelah kepergian sang ratu, maka Sholi kemudian diam-diam mengendap-endap layaknya dia sangat takut dengan wanita berbaju merah tersebut. Melihat Ratu Medusa yang telah menghilang di samping Shoyan, maka dia kemudian tidak tanggung-tanggung untuk bertanya sebenarnya siapakah wanita itu. Setelah mendengarkan identitas dari wanita yang menjadi tanda tanya besar di hatinya, maka pada akhirnya Sholi pun tahu bahwa dia bukanlah wanita biasa. Dengan tingkat kekuatan seperti itu, jika di masa depan dia ikut membantu untuk membantai sekte Yunlan, maka dipastikan sekte tersebut bisa diratakan. Tetapi sayang sekali Shoyan mengatakan kepada saudara keduanya bahwa Ratu Medusa menolaknya. Namun terlebih dahulu tinggalkan dulu persoalan tersebut dikarenakan Shoyan mengalihkan topik pembicaraan dan dia menginginkan bantuan saudara keduanya Sholi untuk mencari bahan obat-obatan yang tertulis di dalam gulungan yang diberikannya. Sebenarnya Tetua Agung telah membantu Shoyan untuk menemukan sebagian besar bahannya, tetapi masih ada yang kurang sekitaran 2 jenis. 2 bahan tersebut bernama bunga ginseng dan daun roh api. Meskipun awalnya Sholi belum pernah mendengarkan 2 bahan obat tersebut, tetapi dia tetap akan mendapatkannya meskipun harus dilakukan dengan cara kekerasan. Nah, setelah itu, Shoyan juga mengeluarkan pil obat buatan Han Feng yang dimana levelnya lumayan tinggi. Jika dijual tentu saja bisa menghasilkan banyak uang. Namun meskipun begitu, Sholi juga masih teringat dan terbayang-bayang dengan sosok kakak pertamanya Shoding. Jelas saja dengan apa yang telah terjadi di masa lalu, tidak ada yang tahu lagi bagaimana kabarnya sekarang, apakah dia masih hidup atau telah mati. Nah, oke, setelah semua urusan selesai, maka Shoyan kemudian memasuki ruangan penyimpanan bahan-bahan obat terbesar yang berada di kota Feng. Setelah Shoyan masuk, maka benar-benar dia tidak menyangka bahwa kekayaan tersebut memang layak menjadi salah satu fasilitas yang diincar-incar oleh banyaknya faksi di wilayah sudut hitam. Namun sayangnya, kekayaan tersebut sudah berada di tangan Shoyan. Selanjutnya adalah Shoyan berniat untuk membalas budi jasa dari Hai Bodong di masa lalu dengan cara membuatkannya pil ungu pemulih spiritual. Jika nantinya dia kembali ke Kaisaran Jama, maka dia akan memberikan pil tersebut sebagai salah satu bentuk hadiah kepadanya. Setelah berhasil memurnikan bahan obat-obatan pil ungu pemulihan spiritual, maka benar saja Shoyan juga tidak menyangka bahwa kuali yang dimiliki oleh Han Feng itu ternyata sangat efektif, bahkan mampu menahan semua efek-efek yang timbul dari pil tingkat 6. Tepat setelah itu saudaranya Sholi tiba-tiba datang untuk menyampaikan kabar gembira. Sholi menjelaskan bahwa pil obat yang telah diberikan oleh Shoyan sebelumnya alangkah baiknya jika dimasukkan di dalam pelelangan. Keuntungannya tentu akan sangat berlipat ganda jika mengadakan pelelangan terbesar di wilayah sudut hitam. Namun di sisi lain ada satu hal yang dikhawatirkan olehnya, yaitu tentang tetua emas perak dari aliansi hitam. Jika mendengarkan kabar bahwa gerbang show melakukan pelelangan, maka tentu saja mereka juga akan datang. Namun meskipun begitu, Shoyan hanya menyuruh kakak keduanya untuk tidak khawatir dan menyerahkan urusan seperti itu kepadanya.